Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial Laravel di channel Akademi kali ini saya akan membahas tentang soft deletes. Apa itu soft deletes? Kita lihat terlebih dahulu penjelasannya ya. Oke, saya akan login ya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang soft deletes. Sebetulnya untuk hapus data itu sudah saya pernah jelaskan di video tutorial sebelumnya. Hanya saja hapus data yang di tutorial sebelumnya itu adalah hapus data yang secara permanen. Nah, soft delete sini nanti data yang dihapus nanti tidak langsung terhapus. Jadi data tersebut bisa kita kembalikan, itu yang pertama. Yang kedua bisa kita hapus secara permanen. Nah, soft deletes adalah fasilitas yang disediakan oleh Laravel. Nah, bagaimana kita bisa mengaktifkan soft deletes atau bagaimana kita bisa menggunakan soft deletes sebagai fasilitas yang disediakan framework Laravel. Nah, berikut penjelasannya. Jadi, eee, kalau yang ini kita coba lihat eee, tabelnya. Jadi, delete yang pernah kita bahas di video tutorial tentang hapus data, itu nanti bersifat permanen ya. Jadi dia tidak bisa kita kembalikan. Nah, nanti kita akan coba membuat soft deletes, sehingga nanti data yang sudah kita hapus bisa kita kembalikan atau bisa kita hapus secara permanen nantinya. Oke, nah sekarang kalau kita lihat saya ada data barang namanya tropical minyak goreng. Kalau saya hapus ya, seperti ini. Nah, ini nanti dia akan permanen hilang ya, dia akan hilang secara permanen di tabel barang ini. Nah, kita akan membuat sebuah mekanisme hapus tapi dia bersifat, sementara dan kata lain dia tidak dihapus secara permanen. Ya, jadi dia bisa dikembalikan dan dia bisa dihapus secara permanen nantinya kalau memang, kita mau menghapusnya ya. Itu sama konsepnya itu seperti kalau kita punya recycle bin di Windows kita ya. Jadi, eee, apa yang kita hapus nanti masuk sementara di recycle bin ya. Jadi misalnya saya akan menghapus, nih, ya saya pilih delete. Nah, nanti sebetulnya dia tidak langsung hilang di dalam hard disk kita, tapi dia ada di recycle bin. Ya nanti bisa kita klik kanan, bisa kita kembalikan, atau kita akan delete secara permanen, seperti itu ya. Kalau kita kembalikan nanti dia kembali lagi ke posisinya. Kalau seandainya kita delete ya, dia masuk ke recycle bin, ya nanti kalau kita permanen, nah nanti dia akan terhapus secara permanen di hard disk kita. Nah begitulah soft deletes yang disediakan oleh framework di framework Laravel ya. Oke, sekarang kita coba lihat bagaimana mekanisme menggunakannya ya. Jadi, saya akan menggunakan di table barang ya, di table barang. Jadi kalau modelnya itu namanya adalah, barang ya, dan pembuatan model ini sudah pernah saya jelaskan di video tutorial sebelumnya tentang migration ya. Jadi bisa dilihat saja di video tutorial sebelumnya. Nah, yang pertama saya akan mengimport soft deletes terlebih dahulu di tabel barang ini ya. Jadi soft deletes ini nanti kita tambahkan di model yang ingin kita terapkan soft deletes. Dalam contoh ini saya akan menerapkan soft deletes di model barang ya. Model barang ini terhubung dengan tabel barang di database-nya ya. Oke. Nah, sekarang oh ya, sekali lagi kalau masih bingung tentang model di Laravel nanti silahkan, tonton video tentang, migration ya di video tutorial Kidimi sebelumnya ya. Jadi pertama kita aktifkan, paket Shopdirect-nya. Jadi ada di mana itu ada di Illuminate ya, ada di dalam database.
ya ada di Eloquent. Jadi sama kayak di atas ya, tinggal kita tambah soft delets ya. Oke. Nah, ada di situ ya. Jadi ada di Illuminate ya, ada di dalam database, ada di dalam Eloquent soft delets. Nah, di sini nanti kita gunakan use ya, soft delets ya, seperti ini. Nah, sekarang tabel ini ya, tabel barang sini yang akan kita terapkan subdelets ya, kita akan modification ya, kolomnya ya, karena kalau kita mau menekan subdelets nanti ada sebuah kolom atau sebuah field yang akan ditambahkan, namanya deleted at ya. Jadi itulah yang menandakan file itu, data itu telah dihapus sementara atau tidak dihapus sementara. Jadi nanti, konsepnya sangat simpel sekali. Laravel akan menambahkan tanggal di kolom deleted at itu. Kalau dia ada tanggal berarti dia telah dihapus sementara. Tapi kalau seandainya dia tidak ada tanggalnya, kosong, 0, berarti dia tidak dihapus sementara, ya seperti itu. Jadi sangat sangat simpel sekali, Laravel membuat soft delete, mekanisme soft delete sini ya. Oke, jadi sebetulnya bisa kita tambahkan manual ya. Kita tambahkan manual dengan tipe data timestamp ya. Jadi sama kayak created at, updated at ya. Jadi kita tambahkan nama kolomnya adalah deleted at ya. Jadi nama kolomnya itu adalah deleted at. Nah, seperti ini bisa kita tambahkan dengan tipe data timestamp ya. Sama halnya kayak seperti created at sama updated at ya. Oke, tapi kita tambahkan dengan mekanisme kita membuat migration aja ya. Jadi kita tambahkan dengan fasilitas migration. Sekalian saya akan menjelaskan tentang migration ya, tambahan tentang materi migration, walaupun di video tutorial sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang migration ya. Ini tambahan ya. Jadi migration itu bisa kita gunakan dalam subdelete sini. Jadi kita buat sebuah file migration untuk menambah kolom. Jadi kalau kemarin saya menjelaskan migration untuk membuat sebuah table, sekarang saya akan menjelaskan migration untuk menambah kolom ya. Oke, bagaimana PHP Artisan make migration ya. Jadi titik 2 migration. Nah, nama file migrasinya bebas sebetulnya ya, tapi ada baiknya kita samakan sesuai dengan fungsinya. Jadi misalnya add soft delete ya, nama file migrasinya sebetulnya bebas ya. To misalnya saya akan terapkan di table ini, di table barangs ya. Jadi to barangs ya, table. Jadi nama file migrasinya menambahkan swap delete untuk table barang ya. Nah, di sini saya minus 2 kali table. Nah, ini harus sama dengan nama ini ya, barangs ya, yang akan kita terapkan swap delete, namanya barangs ya. Jadi barangs. Nah, seperti ini. Ya. Sekarang kita coba enter. Oke, dia akan menambahkan file migration. Nama file migrationnya ini tanggal hari ini ya, saat saya membuat file migration. Ini kode acaknya ya. Nama file tadi adalah add soft delete to barang stable. Ini masih proses pembuatan, kita tunggu saja. Oke, sudah selesai. Dia akan kembali ke konsol seperti ini. Dan sekarang kita coba buka. Ada di database ya. Jadi database itu ada di dalam app ya. Ada di dalam sebuah nama projectnya. Nama project saya first project. Itu nanti ada database ya. Ada migrations. Nah, nanti nih. Jadi kan nama sama tadi. Add sub
deletes to barang table. Nah, di up-nya kita tambahkan ini nama tabelnya ya, jadi nama tabelnya sama barang sesuai dengan nama tabel yang di MySQL barang ya. Oke, di up-nya jadi fungsi up ini untuk membangun atau menambahkan untuk membangun tabel ya. Bisa membuat tabel atau menambahkan field dan sebagainya ya. Jadi saya tambahkan di sini soft delete ya. Nah, seperti ini ya. Soft deletes. Oke, sekarang kita coba simpan ya. Sekarang saya jalankan PHP artisan migrate ya. Oke, sudah kita jalankan migration-nya. Nanti kalau kita cek nanti di table barang seperti saya bilang tadi, nanti secara otomatis akan ditambahkan sebuah kolom dengan nama deleted at, tipe datanya timestamp. Oke, nah dengan ini kita sudah menerapkan apa ya? Menerapkan soft deletes ya. Jadi kalau kita coba lihat ya, ini ya saya refresh. Sorry, ini harus kita jalankan dulu. PHP artisan sub. Oke, saya reload ya. Nah, ini ya. Jadi kalau saya jalankan hapus misalnya ya. Saya yes, ya hapus. Nah, datanya nggak ada di sini. Jadi seolah-olah dia terhapus ya. Sebetulnya datanya tidak terhapus. Dia kita coba lihat nih. Nah, dia nanti akan ditambahkan nilai deleted at tanggal dan jam saat ini ya. Yang tidak dihapus secara sementara dikosongkan. Jadi mekanismenya Laravel mengecek kalau seandainya kolom deleted at ada tanggalnya, berarti itu dihapus secara sementara ya. Jadi dia tidak akan ditampilkan di sini. Nah, untuk menampilkan data kemarin kan itu kita gunakan all ya. Kita menggunakan perintah all itu ada di controllernya ya. Jadi di HTTP di sini ya kita gunakan nama product controller ya. Jadi untuk menampilkan data itu pakai all, sudah saya jelaskan juga di video tutorial sebelumnya ya. Nanti bisa dilihat ya. Nah nih. Ini all. Jadi all ini dia akan menampilkan data yang tidak mengandung nilai di kolom deleted at-nya ya. Jadi yang tidak mengandung nilai dia akan tampilkan ya. Tapi kalau kita ingin misalnya menampilkan semua data walaupun dia yang sudah dihapus sementara juga, itu bisa kita tambahkan dengan perintah bukan pakai all ya. Jadi kita gunakan seperti ini. Products ya. Barang. Ya, jadi kita menggunakan perintah with ini ya, with trust ya. With trust. Nah, ini akan menampilkan semua data, baik dia sudah dihapus sementara maupun tidak dihapus ya. Nah, tadi kan yang dihapus sementara itu adalah ini ya, pipa penjaga air mawar ini ya. Itu ada nilainya di deleted at ya. Dia akan ditampilkan. Itu kalau kita menggunakan with trace. Jadi ditampilkan dengan yang dihapus sementara ya. Nah, kalau kita ingin menampilkan yang hanya dihapus sementara saja, ya, yang hanya dihapus sementara, yang tidak dihapus sementara, tidak tampil, ya itu kita gunakan perintah barang only trust ya. Nih. Nah, seperti ini. Ya. Nah, jadi yang tidak dihapus sementara tidak akan ditampilkan. Ya. Nah, sekarang kita akan masih tetap di table ini saja, tapi kita akan menambahkan yang dua tombol ya, tombol restore sama tombol hapus permanen ya. Jadi data akan saya tampilkan semua, baik yang tidak dihapus maupun yang dihapus ya. Jadi kita gunakan yang ini, perintah yang kedua ini ya.
Nah, di sini. Nah, jadi, tombol ini saya akan ganti tombol trust ya. Jadi kita akan ada 3 tombol ya. Yang pertama tombol trust. Tombol ini fungsinya untuk menghapus sementara, nanti ada tombol restore untuk mengembalikan data, dan tombol delete. Tombol delete ini untuk menghapus, secara permanen ya. Jadi tombol yang pertama ini saya akan kasih namanya tombol trust ya. Oke, jadi di view-nya ya. Di view-nya itu namanya adalah, show.blade.php ya. Nah, nanti bisa dilihat video tutorial sebelumnya, ya tentang bagaimana menampilkan data ya. Oke, nah ini nih. Jadi, kita gunakan mekanisme ini hanya untuk menghapus secara permanen saja ya, jadi ada konfirmasi ini ya. Untuk kita gunakan hanya untuk menghapus secara permanen, tapi kalau untuk menghapus secara sementara, trust itu tidak kita munculkan pesan seperti ini ya. Nah, untuk, tutorial tentang menampilkan konfirmasi hapus seperti ini juga bisa dilihat di tutorial sebelumnya ya, di channel Kidimi ya. Oke, sekarang ini ya, kita tambahkan ini untuk hapus permanen ya. Untuk hapus permanen, itu namanya tadi, delete ya, seperti ini. Sedangkan nanti ada 2 tombol lagi. Ya, tombol yang pertama itu adalah restore, mengembalikan data ya. Tombol kedua yaitu trust, menghapus data secara sementara ya. Nah, seperti ini. Nah, hanya saja ya, ini kan Nupo ini kan belum saya hapus sementara begitu juga dengan Ernagen. Seharusnya kan dia hanya muncul trust saja. Ya, tombol trust saja. Sedangkan yang sudah saya hapus sementara itu dia akan muncul tombol restore sama delete, dikembalikan atau dihapus, selamanya. Ya, nah itu bagaimana caranya? Nah, caranya seperti ini, kalau seandainya if ya, if ya, variabel, sorry, kita pakai yang ini ya, produk ini ya, produk itu statusnya trust ya. Nah, seperti ini, akan dimunculkan tombol untuk mengembalikan data, restore, ya sama tombol untuk, hapus secara permanen. Ini ya, kita akan gunakan. Nah, ini ya. Selain itu else, sorry ini dia tidak pakai tanda kurung seperti ini ya. Kurung seperti ini ya. Jadi di sini, else, nah dia akan menampilkan task ya, ini endif. Nah, seperti ini. Kalau kita coba lihat. Oh, oke nih, ya. Jadi restore ini kan sudah dihapus tadi, ya. Dikembalikan, restore, atau dihapus. Nah, ini restore-nya saya warna hijau saja ya. Supaya kita bisa membedakan. Restore itu saya kasih warna sukses ya. Kita gunakan template Bootstrap, nanti bisa dilihat di Bootstrap-nya. Restore, kalau merah itu delete, kalau trust kita warna yang kuning aja ya. Oke, warning. Nah, seperti ini. Nah, nih. Ya, jadi yang merah ini, yang kuning ini sebetulnya menghapus sementara. Nah, menghapus sementara itu kan kita pakai link yang sudah ada, yang ini nih. Jadi menghapus sementara itu kan sudah ada sebetulnya kemarin ya, waktu saya menjelaskan tentang destroy. Ini, ya, seperti ini. Jadi, link destroy ini kita manfaatin untuk menghapus sementara. Itu ada, kita coba lihat apa linknya ya. Oke, yang ini nih, delete produk ini ya, delete produk ini ya. Ini untuk menghapus sementara ya. Jadi di sini
di mana? Nih. Jadi yang ini menghapus sementara ini nih. Delete, atau saya buat trust product ya, trust product. Ini produk ID-nya ya, berarti yang di sini saya ubah ya, trust ya, trust. Nah, nanti dia akan menjalankan controller, product controller, dan akan menjalankan function destroy ya. Nah, ini sudah ada ya, function destroy. Nah, sekarang kalau mau permanen ya, public, kalau mau dikembalikan function, misalnya kita buat namanya restore ya, apa ID-nya? Oke. Nah, untuk merestore itu perintahnya adalah nama modelnya apa? Barang ya, with only trust ya. Find ID ya. Ini perintahnya adalah restore. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau seandainya dia, ini saya buat barang ya, barang. Nah, di sini kalau seandainya if ya, barang ya, else. Nah, tentang message session ini sudah saya jelaskan juga di video tutorial sebelumnya ya. Jadi bisa dilihat juga ya di video tutorial sebelumnya tentang message flash ya. Oke. Nah, di sini nanti sukses, produk berhasil dikembalikan, di restore ya, di restore. Kalau ini produk gagal di restore ya, di restore. Oke. Oke, ini fine. Oke, ini salah nih. Ini only trust. Oh, ini jangan lupa dia sebuah function ya. Jadi barang only trust ya. Kita gunakan find, kita cari berdasarkan ID-nya, lalu dikembalikan ya. Oke. Sekarang di sini berarti yang mana menjadi restore-nya. Nah, ini restore produk ya. Ini ID-nya yang akan dijadikan acuan ya. Jadikan acuan berarti nanti di sini yang ini nih ya, saya pakai ini saja nih. Saya copy tadi restore ya. Restore produk, tadi ada ID-nya yang kita kirim ya. Lalu kita panggil nama function-nya tadi apa? Restore ya. Oke, jadi di sini nama function-nya adalah restore. Oke. Tadi di sini kan restore product ya. Jadi ini restore product beserta ID yang dikirimkan, /ID yang dikirimkan. Nanti sebagai root web PHP akan menunjuk nama controllernya product controller dan memanggil function restore ya. Nih product controller dengan function restore. Jadi kalau kita coba, saya refresh ya. Nah, saya klik tombol restore-nya, nanti dia kondisinya akan kembali seperti yang dua data ini ya. Oke, oh ini saya lupa, saya di sini harus ada return, redirect back ya. Nah, seperti ini, return redirect back. Oke, kita coba ulang lagi ya. Kita coba kembali lagi, tampil barang. Nah, sebetulnya tadi sudah sukses ya. Kita coba trust.
Oke, nanti bisa kita ini produk berhasil dihapus ya. Nanti sini kita restore. Nah, dia kembali lagi. Produk berhasil di-restore ya. Jadi ini kita trust ya, kita trust. Nah, produk berhasil dihapus. Ini dihapus sementara ya. Dihapus sementara. Ya, kita restore. Kembali lagi restore ya. Oke. Ya, trust. Oke, sebetulnya ini sudah dihapus ya. Trust ya. Atau bisa dipisah nantinya ya, dibuat sebuah tampilan data khusus yang hanya menampilkan data yang dihapus saja ya. Yang ini menampilkan data yang tidak dihapus. Jadi nanti bisa gunakan perintah ini ya, yang tadi ya, menampilkan hanya yang dihapus, mana tadi, yang hanya dihapus nanti gunakan perintah only trust ini ya. Nah, sekarang kita coba akan menghapusnya secara permanen. Nah, akan menghapus secara permanen nanti menggunakan ini nih. Kita sudah buat sebetulnya linknya, konfirmasinya di video tutorial sebelumnya tentang menghapus data dengan konfirmasi ya. Kita pakai ini saja. Handle delete, product ID, delete ya. Cuman di sini kan bukan delete product. Ya ini mungkin delete product, betul ya. Tadi kan kita ganti trust ya. Kita ganti sudah dengan trust ya. Berarti kan di sini nggak ada nih. Jadi kita coba nih ya. Kita buat delete ya di sini. Nah, di sini functionnya permanen. Nah, seperti ini. Ya, delete product permanen. Ya, di sini delete product betul ya. Oke. Linknya sudah betul ya, delete product. Di sini juga sudah betul delete product. Ya. Oke. Tinggal kita buat yang permanen ya. Function permanen ya. Nah, ini sebetulnya sama kayak ini, seperti ini ya. Nah, di sini kita permanen. Nah, seperti ini. Hanya saja kalau kita mau mendelete permanen, yaitu pakai post delete. Ya, post delete. Post delete. Nah, seperti ini. Ya, jadi kita tampilkan pesan produk berhasil dihapus secara permanen ya. Di sini produk gagal dihapus. Kalau dia gagal ya dihapus secara permanen. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba. Nah, ini tadi kan sudah kita hapus ya, kita restore. Oke, produk berhasil di restore. Jadi dia hanya 2 tombol ya, ini restore. Kita kembalikan lagi ya, restore. Oke. Ya. Nah, kalau kita trust ya, produk berhasil dihapus sementara. Nanti kalau kita delete, konfirmasi hapus. Apakah Anda yakin data barang akan dihapus? Kalau tidak, dia akan kembali lagi kalau kita hapus. Ya, sekali lagi kalau yang dihapus sementara itu sebetulnya dia hanya ditambahkan tanggal ya pada deleted add-nya ya, sesuai dengan tanggal sekarang sama jam sekarang ya, seperti itu ya. Jadi Laravel hanya mengecek di sini mana statusnya dihapus sementara dan mana data tidak dihapus ya. Kalau yang tidak dihapus sementara 0, kalau dia dihapus sementara nanti pada kolom deleted add-nya ada nilai, berarti dia dihapus sementara ya. Nah, sekarang kita coba dia dihapus secara permanen ya, delete ya. Nah, data benar-benar tidak ada, hilang ya. Jadi di sini juga di table juga nanti dia akan dihilangkan. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, itulah soft deletes ya yang saya jelaskan tentang di Laravel ya. Jadi fitur Laravel menyediakan soft deletes ya.
Jadi, sangat berguna sekali kalau seandainya kita ingin menghapus data sementara dan kita ragu apakah nanti data ini akan digunakan di kemudian hari, jadi kita hapus saja secara soft delete ya. Data yang dihapus sementara itu nanti tidak bisa digunakan di apa, di transaksi kalau kita punya fasilitas transaksi misalnya kayak jual barang seperti itu ya. Oke, karena dia akan mendeteksi kalau secara all itu kan dia hanya mendeteksi data yang tidak punya status hapus sementara ya kalau kita gunakan fasilitas all ya. Oke itu saja, yang saya jelaskan tentang soft deletes ya pada Laravel. Terima kasih atas, perhatiannya dan kita akan jumpa lagi di video tutorial Laravel selanjutnya di channel Kidimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi.